video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian tugas audit. Simak videonya ya. Pak Andi dan Ibu Tia, selaku auditor senior dan auditor junior, duduk di ruang kerja klien dikelilingi dokumen dan laptop terbuka. Pak, ini saya sudah selesai dengan kas dan piutang. Selanjutnya kita mau fokus kemana ya? Jadi Bu, sekarang kita masuk ke fase penyelesaian audit. Kita harus periksa hal-hal yang mungkin tersembunyi seperti utang bersyarat dan peristiwa setelah tanggal neraca. Oke baik, kalau begitu saya cek dulu ya Pak. Pak, ini ada invoice biaya hukum besar yang tanggalnya itu setelah tanggal 31 Desember. Ini apa ya Pak? Utang bersyarat. Utang bersyarat adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa di masa lalu, yang keberadaannya akan dikonfirmasi oleh terjadi atau tidaknya terjadi satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kondisi penyebabnya, pertama, litigasi atau tuntutan yang sedang berlangsung, yang kedua, investasi oleh otoritas pajak dan lain-lain. Peristiwa kemudian ini terjadi antara tanggal neraca dan tanggal selesainya pekerjaan lapangan auditor. Auditor bertanggung jawab untuk mengungkapkan peristiwa material yang terjadi dalam periode ini karena dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Peristiwa kemudian ini dibagi menjadi dua, yaitu peristiwa yang memerlukan penyesuaian atau adjustment, yang kedua peristiwa yang hanya memerlukan pengungkapan. Representasi manajemen secara substansif adalah esensi atau inti dari fungsi manajemen itu sendiri, bukan sekedar gelar atau posisi. Ini adalah tindakan nyata dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih menekankan pada aksi dan fungsi, bukan sekedar gelar atau jabatan substansif dari pekerjaan manajemen. Pak Andi menanyakan mengenai biaya hukum kepada Ibu Dian. Nanti kita bicarakan langsung ke Bu Dian aja ya. Oh iya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Silakan duduk. Oke, jadi gimana laporan yang saya berikan kemarin? Oh iya, bentar ya Bu. Ya, ini. Jadi Bu Dian, kami menemukan biaya hukum yang ini. Apakah kemarin ada gugatan hukum terhadap perusahaan? Oh, yang itu ya? Iya. Memang ada salah satu gugatan dari supplier kami, tapi minim kemungkinan perusahaan kita itu kalah. Jadi perusahaan kita memutuskan untuk tidak mencatat pada laporan tersebut. Jadi Bu, itu namanya utang bersyarat. Meski belum pasti, kita harus evaluasi materialitasnya. Ibu Tia, tolong cari minutes of meeting dan siapkan surat permintaan konfirmasi untuk pengacara. Baik, jadi itu saya harus konfirmasi ke pengacara saya dulu. Oh iya, tentu Bu. Oke.
Oke, kalau begitu saya izin menghubungi pengacara saya dulu ya. Iya. Baik, saya tinggal dulu. Ibu Tia membaca email balasan dari pengacara Ibu Dian yang intinya menyatakan gugatan tersebut mungkin reasonably possible dan jumlahnya material. Prosedur audit terhadap peristiwa kemudian adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal neraca dan tanggal laporan auditor. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan lengkap, serta mencerminkan semua peristiwa penting yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Prosedur audit dibagi menjadi 3, yaitu tinjauan dokumen dan laporan. Yang pertama, notulen rapat. Auditor meninjau notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite lainnya yang diadakan setelah tanggal neraca. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi keputusan penting seperti penerbitan atau pembelian kembali saham yang mungkin berdampak pada laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan intern. Auditor memeriksa laporan keuangan yang disusun antara tanggal neraca dan tanggal laporan audit. Tujuannya adalah mendeteksi perubahan material pada akun-akun laporan keuangan seperti penurunan nilai aset yang mungkin memerlukan penyesuaian. Selanjutnya, wawancara. Yang pertama, manajemen. Auditor mewawancarai manajemen senior untuk mendapatkan informasi tentang perubahan signifikan dalam perusahaan seperti restrukturisasi atau peristiwa lain yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang kedua, penasihat hukum. Auditor berkonsultasi dengan penasihat hukum perusahaan untuk memahami kasus hukum yang sedang berjalan atau perubahan undang-undang yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada analisis transaksi keuangan. Yang pertama, piutang usaha. Auditor memverifikasi penerimaan kas dari piutang usaha setelah tanggal neraca. Tujuannya adalah menilai prospek penagih dan menentukan apakah cadangan kerugian piutang yang dicantumkan dalam laporan keuangan sudah memadai. Jika tidak, auditor akan menyarankan klien untuk menyesuaikan cadangan tersebut. Dan yang kedua, penerimaan kas. Auditor meninjau jurnal penerimaan kas untuk menginformasi transaksi kredit atau penjualan aset yang tercatat dalam notulen rapat Dewan Komisaris. Pak Andi selaku auditor senior menunjukkan invoice tadi kepada Ibu Tia selaku auditor junior, lalu menjelaskannya. Invoice ini tanggalnya Januari, itu termasuk periode peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, tapi sebelum laporan kita terbitkan. Oh, begitu ya Pak. Jadi, apa kita harus menyesuaikan laporan keuangannya lagi Pak? Tidak selalu, Bu. Bisa kita bedakan dalam 2 jenis peristiwa. Peristiwa yang pertama, memerlukan penyelesaian atau adjustment. Contohnya, kebangkrutan debitur atau membuktikan piutang telah tidak tertagih pada tanggal neraca. Penyelesaian gugatan hukum dengan nilai berbeda dari cadangan, penjualan persediaan usang yang membuktikan penurunan nilai. Kita sebagai auditor wajib mengusulkan jurnal penyelesaian kepada klien. Jenis peristiwa yang kedua yaitu hanya memerlukan pengungkapan atau disclosure. Contohnya, penurunan harga pasar investasi, penerbitan obligasi atau saham, diasuransikan atau terjadi setelah neraca, perubahan kebijakan manajemen. Kita sebagai auditor, peristiwa seperti ini harus diungkapkan dalam catatan kaki laporan keuangan atau dijelaskan dalam laporan audit. Oh, begitu ya Pak. Lalu pada kasus kali ini, peristiwa mana ya Pak yang paling tepat? Yang paling tepat itu adalah kasus peristiwa yang pertama. Oh, begitu ya. Pak Andi dan Terima Ibu kasih ya Tia informasinya. menyimpulkan bahwa gugatan ini adalah peristiwa pertama. Permisi. Iya, Bu. mari Bu. Oke. Jadi gimana?
sudah mendapatkan email dari pengacara saya? Iya betul Bu, saya sudah menerimanya dan saya juga sudah membacanya email dari pengacara Ibu. Untuk selanjutnya ya Bu, sebagai bagian dari penutup audit, kami membutuhkan surat representasi manajemen yang ditandatangani oleh Ibu sendiri dan juga Ibu Direktur. Surat untuk apa ya? Jadi Bu, surat ini adalah pernyataan formal bahwa Ibu telah menjalankan semua informasi keuangan yang relevan dan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Surat ini melindungi kami dan mendokumentasikan tanggung jawab manajemen. Oke, kalau begitu, mana dokumen yang harus saya tanda tangan? Baik, sebentar ya Bu. Pak Andi menyerahkan sebuah dokumen kepada Ibu Dian yang berisi surat representasi manajemen untuk melindungi dan mendokumentasikan tanggung jawab manajemen. Oke, terima kasih atas kerjasamanya ya. Oke. Terima kasih kembali ya Ibu. Mari. Pak Andi dan Ibu Tia berkemas. Laporan audit siap diserahkan. Tugas akhir audit ini sangat kritis. Disinilah kita memastikan tidak ada bom waktu yang tertinggal dan laporan keuangan yang kita auditi benar-benar wajar. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit. Untuk itu, auditor perlu menyusun laporan keuangan auditan, audit financial statement, catatan atas laporan keuangan, notes to financial statement, dan pernyataan pendapatan auditor. Penyusunan laporan keuangan auditan dilakukan oleh auditor melalui 5 tahap. Yang pertama, membuat schedule pendukung, membuat schedule utama, membuat working trial balance, membuat ringkasan journal adjustment, dan membuat laporan keuangan auditan. Berdasarkan informasi yang disusun di dalam ringkasan journal adjustment, laporan keuangan auditan, dan penjelasan laporan keuangan, auditor kemudian membicarakan berbagai journal adjustment dan penjelasan laporan keuangan tersebut dengan klien. Untuk diusulkan bagi adjustment terhadap catatan akuntansi dan penjelasan laporan keuangan klien. Jika klien menyetujui semua journal adjustment yang diusulkan oleh auditor dan menyetujui semua penjelasan yang diusulkan oleh auditor di dalam penjelasan laporan keuangan, maka laporan keuangan auditan dan penjelasan laporan keuangan akan disajikan sebagai bagian dari laporan audit. Jika tidak semua journal adjustment dan penjelasan laporan keuangan disetujui oleh klien, auditor dapat mengubah pendapatannya sedemikian rupa sehingga mencerminkan hasil auditnya terhadap laporan keuangan auditan. Dalam langkah akhir proses auditnya, auditor perlu memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam periode kemudian. Meskipun auditor menerima tugas audit terhadap laporan keuangan tahun tertentu, namun tanggung jawab auditor atas informasi tidak hanya sebatas pada tahun tersebut. Ia masih bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudahnya, yang jika peristiwa ini tidak diungkapkan, akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para pemakai laporan audit. Oleh karena itu, auditor bertanggung jawab atas peristiwa kemudian yang merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Peristiwa kemudian yang mempunyai dampak terhadap penyajian informasi di dalam laporan keuangan klien dapat dibagi menjadi 2 golongan. Peristiwa kemudian yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan auditan, sehingga auditor berkewajiban mengusulkan adjustment terhadap laporan keuangan tersebut kepada klien. Dan peristiwa kemudian yang tidak memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan auditan,
tetapi memerlukan komentar dalam bentuk catatan kaki di dalam laporan keuangan klien atau komentar di dalam laporan audit. Hidup memang selalu penuh dengan